Jumpa lagi bersama dengan saya, Mr. Sorchan, di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self-improvement. Saat ini konteks besar kita, bagaimana kita menghadirkan perbedaan bersama dengan sesama kita. Bagaimana perbedaan itu dihadirkan karena kita mengejar kebermaknaan hidup dan dihubungkan dengan kepemimpinan yang sejati. Saat ini kita akan belajar bagaimana kita berhubungan dengan orang-orang yang berpikiran sama dengan kita. Bagaimana kita merekrut orang-orang yang bisa menghadirkan kebermaknaan hidup dan memberi perbedaan di kehidupan ini. Fakta membuktikan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa mencapai hal-hal besar seorang diri. Itu tidak akan pernah ada dalam sejarah umat manusia dan tidak akan pernah terjadi. Jika seseorang atau jika orang-orang berusaha mencapai kebermaknaan seorang diri, itu biasanya dikarenakan besarnya ego mereka, perasaan tidak aman mereka, sifat mereka yang sangat emosional atau temperamental, dan juga karena kenaifan mereka. Tetapi meraih kebermaknaan seorang diri itu mustahil dilakukan. Di dalam melaksanakan atau meraih impian agar menghadirkan kebermaknaan hidup, kita perlu merekrut orang-orang. Karena tanpa berhubungan dengan orang-orang, maka kita tidak akan mungkin meraih kebermaknaan hidup. Nah, bagaimana kita berhubungan dengan orang-orang yang satu tujuan dengan kita? Kita akan belajar pada seorang tokoh pengalaman daripada John C. Maxwell. Karena di awal-awal ketika dia mempunyai impian untuk mewujudkan perbedaan dan kebermaknaan, dia sempat mengalami satu pembelajaran yang bisa kita petik. Di awal karirnya ketika dia muda, bahkan ketika dia sudah cukup sukses karena memimpin hampir 20-30 ribu orang, dia memiliki satu impian yang lebih besar lagi. Dan impian itu coba dia tawarkan ke begitu banyak orang. Dia pikir dengan menawarkan impian itu, banyak orang yang ikut dan dia bisa mewujudkan perbedaan dengan begitu menjangkau lebih banyak orang. Dia menyebut impian dia adalah kereta Maxwell. Jadi dia mengangkat banyak penumpang di kereta Maxwell. Tapi setelah beberapa tahun dia menyadari kayaknya ada yang salah nih di kereta Maxwell. Dia menyadari ternyata orang-orang yang bergabung dengan dia di hari-hari awal itu hanya ingin mengikuti perjalanan. Mereka menyukai antusiasme dan energi dia, dan mereka ingin dekat dengan dia. Tetapi mereka tidak memiliki semangat yang sama dengan dia untuk mengejar kebermaknaan dan untuk membuat perbedaan bersama dengan orang lain. Mereka hanya ingin berada di sana. Mereka tidak punya tujuan atau misi yang sama dengan dia. Mereka berada di kereta yang sama, tetapi mereka ingin pergi ke arah yang berbeda. Jadi akhirnya John C. Maxwell menurunkan beberapa penumpang. Bahkan dia sengaja menarik beberapa penumpang keluar dari kereta dia, dan dia mengubah lagi cara dia dalam mengendalikan kereta dia.
Jadi dia berpikir seperti ini. Mereka adalah orang-orang yang tertarik kepada kita karena semangat kita untuk meraih sesuatu. Bukan karena mereka sendiri bersemangat mencapai tujuan bersama. Jadi, di sini ada pembelajaran bagaimana kita bisa mengenali orang-orang yang tepat. Gini, orang-orang yang tepat adalah orang-orang yang berupaya mencapai tujuan. Mereka aktif menjadikan kehidupan orang lain lebih baik. Bukan hanya bergaul dengan orang-orang yang mengupayakan hal itu. Ada perbedaan yang besar di antara keduanya. Ketika kita dikelilingi orang-orang yang visi dan tujuannya sama dengan kita, orang-orang yang mendambakan dan bersedia bekerja keras menggapai tujuan bersama kita, akan selalu ada cara untuk mencapai tujuan tersebut apapun rintangannya. Jadi bagaimana kita bisa berhubungan dengan orang-orang yang tepat? Caranya adalah kita perlu memperjelas apa yang ingin kita raih. Kita perlu memperjelas diri sendiri dengan tujuan diri sendiri. Setelah itu, kita bisa mengatakannya kepada orang lain dan kita bisa melihat tanggapannya. Nah, untuk memperjelas itu, John C. Maxwell akhirnya membuat apa yang dikatakan I have a dream. Impian saya. Dia tertarik atau terinspirasi dari I have a dream dari Martin Luther King Jr. Inilah impian dia. Impian saya. Sejarah membuktikan bahwa di setiap zaman akan muncul momen saat pemimpin harus maju untuk memenuhi kebutuhan zaman. Karena itu, tidak ada pemimpin yang tidak punya peluang untuk menjadikan hidup sesama lebih baik. Orang-orang di sekitarnya juga memiliki hak istimewa yang sama. Untungnya, saya percaya Tuhan mengizinkan orang-orang hebat yang akan menerima tantangan zaman ini. Impian saya membuat saya, satu, meninggalkan yang bisa saya lakukan demi mencapai sosok yang bisa saya wujudkan. Dua, merasakan yang tak terlihat sehingga bisa melakukan hal yang dianggap mustahil. Tiga, percaya pada sumber daya Tuhan karena impian selalu lebih besar daripada semua kemampuan dan nalar saya. Empat, tetap bertahan ketika putus asa. Karena tanpa iman, di masa depan tidak akan ada kekuatan di hari ini. Lima, menarik para pemenang. Karena impian besar menarik orang-orang besar. Keenam, melihat diri sendiri dan orang-orang lain di masa depan. Impian adalah janji tentang sosok yang akan kita wujudkan di masa depan. Ya,
saya punya impian. Impian itu lebih besar dari anugerah manapun yang saya dapatkan. Besarnya seluas dunia, tetapi dimulai dengan satu impian. Bersediakah Anda bergabung dengan saya? Ketika John C. Maxwell menjelaskan impian tersebut, dia coba laminating impian itu dalam kertas kecil, lalu dia bagikan. Dan dia sebarkan itu hampir selama 2 tahun. Dan kita akan lihat di segmen berikutnya bagaimana item-item dari impian tersebut menjadi kriteria atau faktor-faktor yang menentukan bahwa merekalah orang-orang yang mengejar kebermaknaan. Sehingga kita bisa terhubung dengan orang-orang yang sama-sama mengejar kebermaknaan. Guys dan sahabat, salam untuk terhubung dengan orang yang memiliki satu tujuan, yaitu mengejar kebermaknaan. Dan tentunya salam sehat dari saya, Mr. Sorjan.